Boleh nggak sesudah membaca Al-Quran membaca Sadaqallahul Azim? Tidak pernah ada sunnahnya. Kalau hanya bolehkah atau tidak boleh, ini ulama lebih cenderung mengatakan lebih baik jangan, lebih baik jangan. Karena Sadaqallahul Azim tidak pernah ada riwayat dari Nabi SAW. Artinya Allah Maha benar. Tanpa diucapkan pun Allah pasti benar. Tidak usah diucapin juga tetap Allah Maha benar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tanggapi video barusan terkait dengan membaca Shadaqallahul Adzim setelah membaca Al-Qur'an. Biasanya ketika kita setelah membaca Al-Quran atau masyarakat kita setelah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mereka itu membaca Shadaqallahul Adzim. Dan membaca Shadaqallahul Adzim ini tentu bukan untuk basa-basi, teman-teman. Membaca Shadaqallahul Adzim ini setidaknya ada 3 tujuan yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita ketahui. Yang pertama tentu membaca Shadaqallahul Adzim itu adalah dzikir. Karena Shadaqallahul Adzim ini merupakan bagian dari Al-Quran, dikatakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Kul Shadaqallah, katakan wahai Muhammad, Shadaqallah, bahwa Allah itu maha benar. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah dan juga kepada Al-Quran. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha benar. Kemudian apa yang disampaikan oleh Allah yaitu Al-Quran itu merupakan satu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan yang ketiga, kita kumandangkan, kita syiarkan tentang kebenaran-kebenaran Al-Quran ini melalui ucapan Shadaqallahul Adzim. Jadi ketika kita setelah membaca Al-Quran, kemudian kita membaca Shadaqallahul Adzim, itu berarti kita mengumandangkan, kita mensyiarkan kepada orang-orang sekitar kita bahwa apa yang kita baca itu merupakan satu kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setidaknya 3 tujuan itu yang perlu kita ketahui dan perlu kita sampaikan. Itu teman-teman. Dan selama ini belum pernah ada ulama-ulama di Indonesia ini yang menyatakan Shadaqallahul Adzim itu merupakan satu tindakan yang harus dihindari. Belum ada yang menyatakan bahwa Shadaqallahul Adzim itu adalah satu keharaman ataupun satu kemakruhan. Namun ada beberapa pendakwah saat ini yang sering mengatakan bahwa Shadaqallahul Adzim itu tidak ada sunnahnya. Shadaqallahul Adzim itu membaca Shadaqallahul Adzim setelah membaca Al-Quran itu merupakan tindakan bid'ah, merupakan tindakan yang tersesat. Kemudian ada yang mengatakan seperti video tadi, lebih baik dijauhi. Dan bahkan dalam video tersebut dikatakan ulama lebih cenderung mengatakan lebih baik jangan. Nah, ini ulama siapa kira-kira yang mengatakan seperti ini? Ini penting, teman-teman. Jadi ketika kita berbicara agama, tentu yang perlu kita ketahui itu pertama adalah dalilnya, Al-Quran ataupun hadis. Adakah dalam Al-Quran ataupun hadis yang melarang untuk membaca Shadaqallahul Adzim? Kemudian kalau misalkan tidak ada, adakah ulama salaf yang menyatakan Shadaqallahul Adzim setelah membaca Al-Quran itu adalah perbuatan tercela? Jadi kita itu butuh referensi, butuh literatur ketika menyampaikan agama. Agar apa yang kita sampaikan kepada masyarakat itu memang benar-benar memiliki keterhubungan, keilmuan dengan para ulama, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman, sekarang langsung kita bahas terkait dengan Shadaqallahul Adzim ini. Saya membawa beberapa kitab. Pertama adalah Nawadiril Usul fi Ma'rifati Ahaditsir Rasul, karya Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Beliau salah seorang ulama salaf. Beliau wafat pada tahun 285 Hijriah. Jadi beliau ini ulama salaf, teman-teman. Termaktub dalam kitab Nawadiril Usul, jilid 6, Sohifah 76. Redaksinya begini. Ini ulama salaf menyatakan, Qala Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Abdillah berkata, Famin hurmatil Qur'an Allah yamassahu illa tohiron.
Di antara cara menghormati Al-Quran adalah menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci. Kemudian, wa min hurmatihi idan tahat qiraatuhu ayyusaddiqa bi rabbih wa yashhada bil balag li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara menghormati Al-Quran adalah ketika sudah membaca Al-Quran, selesai membaca Al-Quran, maka kita membenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengakui bahwa ataupun mengakui tersampainya Al-Quran kepada Rasulullah, dan Rasulullah sudah menyampaikan Al-Quran kepada kita. Wa yashhada ala dalik annahu haqqun. Dan kita juga bersaksi bahwa semua itu adalah satu kebenaran, adalah hak. Maka fayakul, setelah membaca Al-Quran, dianjurkan untuk membaca Sodaqta Rabbana, engkau maha benar, wahai Tuhan kami. Wa ballagot rusuluka, dan utusanmu telah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan kitab-kitabmu, wa nahnu ala dzalika minasyahidin, dan kami bersaksi atas semua itu. Nah, ini teman-teman yang menyatakan untuk membaca Sodaqta Rabbana, atau kalau dalam versi yang sering kita lakukan, Sadaqallahul Adzim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ini adalah ulama salaf, termaktub dalam kitab Nawadiril Usul karya Imam Hakim At-Tirmidzi. Beliau wafatnya 285 Hijriah. Ini sudah jelas, teman-teman. Kemudian yang kedua, saya membawa kitab Ruhul Bayan fi Tafsiril Quran lil Imam Ismail Haqi pada jilid ke-10 Shahifah 568-569. Dikatakan begini. Wa fi Qutil Qulub li Syekh Abi Thalib Al-Makki Quddisa Sirruh. Imam Abi Thalib Al-Makki, beliau salah seorang ulama yang wafat pada tahun 386 Hijriah. Jadi kalau tidak, beliau ini termasuk salaf, atau kalau tidak dikatakan salaf, tapi beliau itu adalah mendekati dengan kurunnya salaf. Mengatakan, waliyaj'alil abdu miftah hadarsihi ayyakul a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Waliyakul inda faraghihi min kulli suratin sadaqallahu ta'ala wa ballagha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya ketika selesai membaca Al-Quran, dia membaca, ataupun ketika selesai membaca setiap surat, dia membaca Sadaqallahu ta'ala wa ballagha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na wa barik lana fihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa astaghfirullah al-hayyal qayyum. Nah, ini teman-teman, jadi para ulama itu ternyata menganjurkan. Kemudian ada satu riwayat yang disebutkan, wa fi as'ilati Abdullah bin Salam. Ada salah seorang sahabat bernama sahabat Abdullah bin Salam, dia bertanya kepada Rasulullah, akhbirni ya Muhammad mabtida'ul Qur'an wa ma khatmuhu. Kabarkan kepada kami wahai Muhammad, apa permulaan Al-Qur'an, atau untuk memulai Al-Qur'an, dan apa penutup Al-Qur'an. Qala, baginda Nabi menjawab, ibtida'uhu bismillahirrahmanirrahim. Permulaan Al-Qur'an itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa khatmuhu sadaqallahul azim. Sedangkan penutup Al-Qur'an, atau ketika selesai membaca Al-Qur'an, adalah sadaqallahul azim. Qala sadaqtah. Nah, ini teman-teman adalah salah satu hadis yang menjadi rujukan kebolehan untuk membaca Sadaqallahul Adzim setelah selesai membaca Al-Quran. Saya kira ini sudah jelas sekali, teman-teman. Kemudian ini sebagai satu catatan, barangkali bisa diterima ataukah tidak mau diterima, silahkan, terkait dengan tidak adanya riwayat, ataupun ketika kita tidak menemukan riwayat. Tidak adanya riwayat itu bukan berarti itu adalah sesuatu yang haram ataupun sesuatu yang tersesat, bid'ah, tidak. Ketika kita tidak pernah menemukan riwayat Rasulullah melakukan seperti ini, kemudian saat ini kita melakukan. Nah, ini bukan berarti kemudian ini merupakan perbuatan bid'ah tersesat, tidak.
Dan bahkan kalau misalkan kita sering mengklaim sedemikian, Rasulullah tidak pernah melakukan ini, maka berarti ini bid'ah. Sahabat tidak pernah melakukan ini, maka berarti ini bid'ah. Maka pernyataan-pernyataan seperti ini sebenarnya menyelisihi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan menyelisihi baginda Nabi? Karena baginda Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk mengikuti para ulama atau untuk bertanya kepada para ulama ketika tidak menemukan sandaran hukum yang jelas dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Dan ini pernah terjadi dialog antara Sayyidina Ali dengan baginda Nabi. Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasulullah, inna zalabina amrun laisa fihi bayanu amrin wala nahyin fama ta'buruni." Wahai Rasulullah, jika kami mengalami ataupun menemukan kasus baru dan di Al-Quran itu tidak pernah disebutkan, di dalam hadis juga tidak pernah disebutkan, maka apa saranmu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, syawiru fihi bainal fuqaha wal abidin, kamu musyawarahkan dengan ahli fikih dan juga para ulama. Nah, ini Rasulullah melegitimasi para ulama untuk ataupun sebagai rujukan fatwa itu. Kemudian ada salah satu riwayat pula ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman, Rasulullah itu pernah bertanya, kalau ada perkara baru, ada satu kasus dan kamu tidak menemukan sandarannya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka apa yang engkau lakukan? Sahabat Mu'ad itu menjawab, ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad dengan pendapatku. Nah, ini teman-teman, jadi kalau mengatakan bahwa ketika tidak ada riwayatnya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi ataupun tidak pernah dilakukan oleh sahabat, maka itu adalah bid'ah tersesat, maka pernyataan ini sebenarnya telah menyelisihi sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu teman-teman ya. Jadi hati-hati dalam menyikapi satu persoalan keagamaan, harus benar-benar ada dalilnya ataupun ada sandarannya. Kalau tidak ada riwayat dari sunnah-sunnah baginda Nabi, tidak disebutkan oleh Al-Quran, maka Rasulullah itu memberikan satu legitimasi untuk mengikuti fatwanya para ulama. Dan kami ataupun saya tadi sudah membaca referensi-referensi dari kalam ulama salaf dan bahkan ada sandarannya dari salah satu riwayat dari hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa membaca Shadaqallahul Adzim itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dan itu bukan merupakan perbuatan bid'ah, bukan sesuatu yang lebih baik dihindari. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.